Kemudian lanjutan daripada kajian kita, muzakarahan kita masih berkenaan dengan masalah iman dengan sekalian malaikat. Nah, kemudian di sini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wal hafizu kismani ahaduhuma hafizuna lil abdi minal madari wazanihuma hafizun lima yasduru minhu min qaulin au fi'lin au i'tiqadin. Nah, situ dulu lah. Nah, di sini wal hafizuna, malaikat hafizun. Malaikat hafizun pekerjaannya nang memelihara. Ini nang menjaga lah tugasnya malaikat hafizun. Jadi kita nih ada yang menjaga diri kita ini dari mara bahaya, dari binatang, dari ular semut. Seandainya kada dijaga oleh malaikat hafizun ini, di saat kita tidur, di saat kita guring, ada yang masuk di rongga telinga, rongga hidung, mulut kalau terbuka dimasukin oleh binatang. Seandainya tidak ada yang menjaga, tapi karena ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, tugasnya sebagai penjaga terhadap hamba, sehingga aman kita daripada binatang tadi. Seandainya kada dijaga, samut di hurung samut di saat kita guring tuh pian. Nah, itu kan seandainya kita tidur di tempat yang gelap, mungkin banyak juga binatang seperti nyamuk yang mengganggu tidurnya kita tuh, kada terlalu aman juga. Nah, jadi di sini malaikat hafizun namanya. Malaikat hafizun ini kismani, yaitu ada dua lah, ada dua. Ahaduhuma, salah satu daripada yang dua ini hafizuna li abdi minal madari, yaitu malaikat yang memelihara, yang menjaga hamba, yang menjaga kita nih. Nah, kita manusia ini minal madari, daripada nang membahayakan. Nah, itu tugasnya malaikat tadi, menjaga kita daripada mara bahaya, nang membahayakan, mara bahaya. Nah, itu nang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita. Misalnya kita terjadi juga musibah, ditimpakan bahaya kepada kita, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi malaikat ini tetap dia bertugas untuk menjaga kita sebagai hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah malaikat hafizun nang memelihara, nang menjaga lil abdi minal madari, daripada mara bahaya. Itu nang salah satu daripada yang dua tadi. Kemudian lagi wasanihuma hafizuna lima yasduru minhu min qaulin au fi'lin au i'tiqadin. Nah, kemudian yang kedua nih. Yang kedua ini hafizuna, yaitu malaikat yang bertugas. Bertugas sebagai mencatat. Nah, tugasnya sebagai mencatat yasduru, nang terjadi daripada hamba tadi, min qaulin au fi'lin au i'tiqadin, baik itu daripada perkataan yang terjadi. Misalnya si hamba ini, manusia ini, perkataannya
selalu yang baik-baik bacaannya, tidak ada yang tidak baik di dalam hidupnya toh. Umpama banyak yang baiknya yang dia katakan. Nah, jadi malaikat yang ditugaskan untuk mencatat ini, apa yang dicatatnya selalu yang baik-baik. Yang baik-baik terus lembaran yang dicatatnya nih. Tapi kalau orang ini, si hamba ini, perkataannya selalu selalu yang tidak baik. Senang menjilik-jilikan orang, memburuk-burukan orang, senang menyambati orang, menggibah orang. Jadi yang dia dapatkan juga di catatan amal itu, yang dia dapatkan yaitu amal yang jahat juga, perkataan yang tidak baik juga yang dia dapatkan. Au fi'lin atau perbuatan, perbuatannya dia senang memperbuat yang baik-baik, senang menolongi orang, senang pergi ke pengajian, senang sembahyang berjamaah di masjid. Jadi yang dia dapatkan catatannya juga yang baik-baik, amal ibadahnya juga yang baik-baik, perbuatannya yang baik-baik yang dia dapatkan di catatan amal yang dicatat oleh malaikat tadi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau masalah iktikad. Iktikadnya kayak apa? Benar kada iktikadnya nih? Bila ini salah juga malaikat tadi mencatatnya bahwa iktikadnya ini kada bujur. Itu. Jadi baik dari segi perkataan, perbuatan, iktikad kita kada kawa menghindari ada catatannya. Kada kawa mendustai kita. Kalau nanti kalau ditanya kita kawa berbohong, kada kawa, karena ada lambaran catatan amal kita, baik yang baik ataupun yang buruk. Atau masalah iktikad, kada kawa. Jadilah di dalam Al-Quran itu disebutkan pada hari ini, ujar Allah Subhanahu wa taala, kami tutup mulut mereka. Nah, bila ditanya kawalah, mulut kita ini dikunci, ditutup. Kadakawa kita untuk berdusta, kadakawa kita yang menjawab itu siapa? Amal perbuatan kita. Pada hari kiamat itu, maksudnya pada hari kiamat kami tutup mulut mereka, tangan mereka. Tangan juga dikunci. Ada kawa tangan mereka akan berkata kepada kami dengan apa? Jadi mulut ditutup, tangan mereka akan berkata kepada kami. Nah, tangan yang berkata, misalnya mulut hendak berkata bujur padahal perbuatannya salah, tapi tangan yang berkata, tangan ini yang mengatakan bahwa aku pernah memukul orang, ujar tangan. Nih tanganku ini pernah mengambil punya orang, ujar tangan. Kadang-kadang kita berdusta, mulut kita ini dikunci. Tanganlah perbuatan tangan kita ini yang akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan mereka yang akan berkata kepada kami, dan kaki mereka yang akan memberikan kesaksian kemana kakinya dia langkahkan, apakah ke tempat yang baik atau ke tempat yang dilarang oleh Allah. Jadi kakinya akan menyaksikan nanti di hadapan Allah kemana dia langkahkan kakinya hamba tadi, apakah ke tempat yang baik atau ke tempat kemaksiatan yang dia langkahkan kakinya tadi. Akan memberi kesaksian terhadap apa yang
mereka kerjakan. Nah, apa saja yang kita kerjakan? Tangan kita akan mengakui apa perbuatannya, kaki kita akan menyaksikan kemana dia akan melangkahkan kakinya tadi. Nah, lah kadang-kala kita untuk berdusta. Nah, kadang-kala kita untuk berdusta. Itu di hari kiamat lah. Nah, kemudian lagi fal hafizu minal madari asyaratun bilaili wa asyaratun bin nahari. Kemudian malaikat nang menjaga, malaikat nang ditugaskan untuk menjaga hamba ini daripada mara bahaya asyaratun. Nah, itu ada 10 bilaili, di malam hari ada 10. Bin nahari, dan di siang hari juga ada 10. Jadi setiap hari itu ada malaikat yang ditugaskan untuk menjagai kita nih. Di malam hari 10, di siang harinya juga 10 yang menjagai kepada diri kita nih. Nah, daripada mara bahaya tuh, siang malam ditugaskan oleh Allah kepada malaikat untuk menjagai kita. Baiknya Allah kepada kita, seandainya kadeda yang menjagai, iya tadi ada ular lah yang masuk, ada semut, ada mungkin binatang-binatang yang menyakitkan lah yang akan merayap di tubuh kita di saat kita tidur. Kalau kadeda malaikat nang menjagai siang dan malam nih. Nah, kemudian lagi bahwasanya nih Sayyidina Utsman Sidin ini pernah menanyakan, Sayyidina Utsman ini kepada baginda Rasulullah SAW, an adadil malaikatil mutawakkilina bil adamiyyi, daripada bilangan malaikat yang ditugaskan, yang diwakilkan untuk menjaga kita ini. Bil adamiyyi, kita manusia nih. Jadi ujar Nabi faqala sallallahu alaihi wasallam, dipadahkan Nabi karena Sayyidina Utsman ini bertanya, bertanya. Jadi setelah bertanya dipadahkan Nabi lawan sidin. Ujar baginda Rasul, likulli adamiyin asyaratun bilaili wa asyaratun bin nahari. Nah, jadi tiap-tiap manusia itu asyaratun, ada 10 malaikat yang menjaga bilaili, di malam hari. Wa asyaratun bin nahari, dan 10 malaikat tadi yang ditugaskan untuk menjaga bin nahari, di siang harinya. Wa wahidun an yaminihi, 1 di hadapan nang ditugaskan untuk menjaga. Wa akhar, dan nang lain an shimalihi, di sebelah kirinya. Wa isnani min nayadaihi, dan 2 orang di hadapannya pulang. Wa min khalfihi, dan khalfihi ini di hadapan dan di bagian belakang juga ada yang menjaga. Wa isnani ala janbihi, dan 2 orang di bagian higanya. Jadi seluruh tubuh kita ini ada yang menjaga. Jadi kemudian malaikat ini wa akhiru qabidun ala nasiyatihi. Ada juga yang menjaga di bagian kepala, bagian bumbunan ada juga. Jadi nang ditugaskan yang menjaga di bagian kepala ini, yang ditugaskan menjaga di bagian bumbunan ini, fa in tawadha'a rafa'ahu, apabila
manusia tadi orangnya tawaduk, artinya nih senang merendahkan diri. Si hamba tadi, manusia tadi, jadi malaikat yang ditugaskan di bagian kepala tadi akan merangkat kepada si hamba tadi, merangkat derajatnya dengan sebab rendah hatinya tadi. Nah, jadi malaikat yang ditugaskan di bagian kepala ini akan merangkat kedudukan derajatnya tadi apabila si hamba tadi senang untuk merendahkan diri, bertawaduk kepada sesama manusia. Direndahkannya apa? Dirangkatnya bila orang tadi bersifat tawaduk, senang merendah diri, akan dirangkat oleh malaikat tadi. Wa in takabbara wada'ahu, jikalau si hamba tadi, manusia tadi senang menyombongkan diri, takabur. Takabur orangnya nih, sombong orangnya nih. Jadi malaikat yang ditugaskan di bagian kepala tadi, wada'ahu, akan merendahkan, akan direndahkan derajat orang tadi. Ada. Jadi kita kadang mengetahui bila orang itu senang bersifat rendah hati, akan ditinggikan derajatnya, dirangkat derajatnya oleh malaikat yang bertugas di bagian kepala. Apabila si hamba tadi, manusia tadi, senang menyombongkan diri, takabur kepada sesama hamba, kepada manusia, akan direndahkannya derajatnya tadi. Ini yang ditugaskan malaikat nang berada di bagian kepala. Wa isnani ala syafataihi, dan dua orang juga menjaga di bagian bibirnya, di bagian bibir hamba. Walaisa iyahfazani alaihi, tidaklah malaikat tadi memelihara kepada hamba tadi, melainkan as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat nang banyak menjaga kita tadi, di samping menjagai kita, itu juga selalu malaikat tadi bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga diri kita itu selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi wal ashiru yahrusuhu minal hayyati antadkhula fahu ai iza nama, dan 10 orang malaikat yang ditugaskan memelihara daripada ular nang akan masuk ke mulut kita di saat kita tidur. 10 nang menjagai. Amun kadeda nang ini bian berkeliaran dopang ular di saat kita tidur tuh. Wong kadeda malaikat nang ditugaskan untuk menjagai kita. Habis hingga di sini aja dulu lah, karena ada hajat daripada saudara kita minta bacakan tahlil serta doa arwah. Kiranya cuma ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.